nyetel begitu, nyetel platina, nyetel klep, itu teori dasar. Jadi kalau orang sebelum jadi montir belajarnya itu teori penyetelan. Itu baru pelajaran asisten montir kalau menurut gua. Asisten montir tuh pelajarannya kayak gitu. Kita belajar alat ukur. Alat ukurnya yang apa yang dipakai di motor biasanya pakai sigmat. Nah, terus kalau nyetel platina pakai apa? Untuk celahnya pakai full, pakai inian apa? Puller. Nah, terus nanti ngecek top, mana yang namanya top. Nah, belajarnya begitu, itu belajar teori penyetelan. Terus termasuk nyetel karburator, ngebersihin karburator, belum kepada fungsi. Iya. Nah, baru tahap udah nyetel tuh bisa, baru bicara fungsi kuil apa, fungsi karburator apa. Iya. Terus kenapa motor jadi hidup, itu semua teori dasar. Dan terus yang harus dibedakan, yang namanya mesin itu sebenarnya mana sih gitu. Kalau kita bilang satu bulat itu mesin, itu bukan. Memang boleh dibilang itu mesin. Iya. Tapi kalau gua kasih contoh, kompresor itu mesin. Dia nggak ada giginya, nggak ada koplingnya. Nah, itulah mesin. Mesin itu bagiannya apa aja? Bagian mesin itu karburator, seher kalau dia 4 tak harus pakai klep, noken as, rantai keteng, itu termasuk mesin. Iya, mesin. Kalau motor 4 tak ya cuma sama, seher cuman nggak ada klep, nggak ada noken as, nggak ada rantai keteng. 2 tak. 2 tak. Iya. Itu tetap mesin. Nah, kalau udah satu utuh itu udah ada kopling sendiri bagiannya. Itu bagian dari kendaraan motor. Lengkap. Sama kayak kompresor, mesinnya ada, tinggal lu mau bikin buat apa sih? Buat mesin parutan kelapa, ya tinggal ditambahin kan? Nah, karena ini mesinnya kebanyakan kita udah bicaranya motor. Nah, motor itu harus ada kopling, harus ada transmisi. Kalau di mobil kan dibedain. Iya. Koplingnya meskipun nyatu tapi ada ruangan. Ada ruangan sendiri. Transmisi misal pakai gearbox sendiri. Iya. Kalau motor kan dibikin simple. Jadi semuanya dijadiin satu. Padahal yang namanya mesin itu cuman itu tadi. Bandul krek as, piston. Berarti kalau penyetelan platina kalau di STM udah nggak diajarin kali ya? Sekarang? Iya. Kayaknya udah enggak ya kalau platina ya? Ya tergantung. Itu platina jadi ke CDI sejarahnya gimana bang? Itu mah teknologi. Iya maksudnya teknologinya sejarah awal mulanya gimana? Ya nggak ada awal mulanya. Nggak ada langsung tiba-tiba ada aja gitu. Ya sama aja kayak sekarang injection lah. Iya. Jadi kalau yang pertama kali pakai CDI itu Honda apa bang? Semuanya udah pakai duluan. Cuman yang lu kalau ngomong kayak gitu kan, kalau yang di Indonesia. Iya. Kalau yang di Indonesia itu yang pertama pakai CDI kan Yamaha duluan. Yamaha duluan. Alfa apa pan? Itu RX. Oh, RX. RX udah pakai gituan. RXCP masih pakai platina. Pas RX. Terus Yamaha sama Suzuki itu malah lebih dulu mungkin. Boleh dibilang hampir berbareng lah. Nah, Suzuki itu kan saat itu Jetcoil udah pakai CDI. Nah, kalau Honda itu pakai CDI pertama tahun 83, Astrea 800 itu motor CDI pertama Honda. Astrea 800 itu motor pertama. Cc-nya 80. 80. Sama kayak Family. Saat itu belum ada motor bebek cepet. Itu saat itu 75, 80. Itu motor bebek. Malah sebelumnya ada yang 70. Motor cepet itu udah motor laki, GL cepet, itu cepet. Iya. Terus misalnya RX cepet, udah motor laki yang sasinya cepet, CB cepet. CC cepet itu masih motor laki, motor batangan. Tapi udah CDI semua ya? Platina. Kalau GL semuanya sampai tahun 80. GL itu sampai tahun 88 masih pakai platina. Berarti 90-an udah. 89 akhir, 88 akhir baru pakai CDI. Lalu Honda motor lakinya pertama pakai CDI itu tahun segitu. Gue lebih banyak tahu Honda ketimbang Yamaha. Itu yang di Indonesia ya. Iya. Nah kalau yang di Jepang sih udah dari tahun jebot juga udah pakai CDI. Kalau yang kita tahu di sini ya tahun itu ya itu. Nah bedanya Iya. Nggak pakai nyetel.
Iya, iya. Ya. Rusak ganti. Sebenarnya kan gini, perubahan itu dari platina ke CDI, yaitu tadi. Kalau platina kan dikit-dikit berubah, diamplas, dibersihin, setel ulang lagi. Nah, CDI kan nggak paten. Iya. Nah, cuman saat dulu orang berpikirnya apa? Oh, CDI kalau rusak mahal gitu. Iya. Kalau Zaman dulu platina tuh, kan berebut iya. gampang disetel. Nah, Iya. tapi kan kalau pabrik berpikirnya nggak begitu. Teknologinya berkembang sehingga apa? Wah, udah modern gitu. Iya. Sama aja kalau kita lihat motor itu apa perlu pakai radiator? Iya. Nah, kayak gitu. Itu kan hanya karena apa? Teknologinya udah ada, tinggal bisa nggak diterapin di motor. Iya. Pantes layak atau tidaknya itu urusan belakangan. Iya. Orang kan taunya, wow udah pakai radiator, padahal dia juga belum tentu tahu fungsi radiator itu apa. Iya. Memang kalau dia yang tahu pun itu udah pakai air. Iya. Tapi kan makin ribet. Gampangannya nggak pakai radiator, ngandelin angin. Iya. Ya, benar. Ah, tapi memang ada motor yang memang harus pakai radiator. Iya. Kalau jenis mesinnya misalnya udah ketutup, nah, dia kan tetap perlu pendingin. Iya. Nah, itu kan ada yang bisa dipakai kipas, pakai angin. Tapi ya makin lama teknologi berkembang ya itu suatu keharusan. Kayak sekarang kan ya itu semua ada, akhirnya apa? Listrik. Iya. Nih, motor listrik keluar. Mulai nih. Itu tergantung cara pandang masing-masing orang. Sama aja sebagian orang saat ini aja masih nganggap motor karburator itu wah lebih ini gitu. Lebih irit. Bukan lebih irit, lebih gampang, lebih ya, enak. setelnya enak. Nah, padahal nggak juga. Kalau pabrik semuanya udah bikin injection, lu kalau karburator rusak mau beli di mana? Nah, kan kayak gitu juga. Iya. Jadi itu mah cuman inian aja, sama kejadiannya saat motor pertama dari platina dirubah ke CDI. Iya. Orang punya rasa ketakutan, padahal mah nggak begitu. Montir sebenarnya seharusnya lebih beruntung, kenapa? Kerjaannya lebih ringan, nggak perlu nyetel platina lagi, nggak perlu ngambas-ngambas platina, kan gitu. Nah cuman OBK-nya makin kurang. Kalau dulu ada motor berebut nyetel platina, kan gitu. Ya, sementara kalau dari segi konsumen kan pasti gini, wah CDI rusak, mahal. Nah ini bedanya. Kalau platina mungkin periodik harus ganti. Dia bolong karena pengapiannya nggak bener, bolong, kita amplas tipis, harus ganti. Iya. Kalau CDI rusak, memang mahal tapi kan lama, Iya. lebih lama. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung sama aja. Iya. Platina dalam setahun kita mungkin sekali atau 2 kali ganti. CDI kan nggak ganti, 2 tahun atau mungkin 3 tahun baru ganti. Iya. Sama sebenarnya. CDI dan platina. Nah kalau kemarin itu kan ya bukannya gua anggap gini ya, bukannya teknologi itu berkembang ke arahnya elektronikal, bukan ke mesin lagi. Jadi lu makin kemarin motor itu makin canggih, sistem yang canggih, sistem elektroniknya, mesinnya mah masih dari dulu sama. Iya. Nah sekarang injection kan otomatis ada tambahan pakai ECU, pakai sensor, itu kan elektrik. Kalau kita bicara mesinnya mah sama, tetap begitu-gitu aja. Seher, piston, gedenya sama performa. Dan kenapa hal itu dilakukan? Kemudahan, Bukan. Karena apa? Tuntutannya makin lama itu kan apa? Bikin kendaraan gimana irit tapi tetap lari, tetap punya tenaga. Iya, iya.